Nah, ini landmark terasering teman-teman. Wih, selamat datang jalur Pantura. Hehe. Ini sebelah kiri udah jadi lautan teman-teman. Padahal posisi lautnya ada di kanan ya. Dan kurang lebih untuk suasana di jalur Pantura seperti ini ya. Oh, ada kecelakaan. Oh, ini juga nih. Wah, parah ya. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini saya posisi masih di penginapannya dan ini jam setengah 8 pagi teman-teman. Dan untuk hari ini saya akan langsung gas dari penginapan menuju ke kota Bekasi ya, atau pulang ke Bekasi teman-teman. Tapi sebelum berangkat ke Bekasi ini saya mau room tour dulu teman-teman untuk hotelnya ya. Nah, jadi ini saya pesan hotel dormitory ya, atau hotel kapsul. Jadi dalam satu ruangan ini ada beberapa kamar tidur teman-teman. Dan untuk kasurnya seperti ini ya. Nah, ini kemarin saya tidur di sini. Lalu untuk kamar mandinya ini ada wastafel. Ini kamar mandinya teman-teman. Ini modelnya seperti ini ya. Tapi cukup bersih untuk kamar mandinya. Dan ini kita juga dapat locker untuk fasilitasnya. Dan juga dapat handuk teman-teman. Itu ada AC-nya juga ya di sana. Jadi langsung aja. Setelah room tour kita langsung gas menuju ke Bekasi. Oke teman-teman, kita langsung jalan aja ya. Mumpung cuaca lagi cerah ini. Oke, langsung kita gas. Depan ke kanan ya. Sepi banget di sini memang. Cuacanya asik ya. Jadi untuk hari ini kita akan lintas di terasering Panyawean ya. Seperti inilah teman-teman untuk suasana pagi hari di kota Kuningan ya, dan cuaca ini cerah banget untuk hari ini. Ini hari Jumat ya teman-teman. Iya, hari Jumat ini, saya lupa. Kan wow, ada mobil mana nih. Ini dari tempat saya sekarang ini di kota Kuningan menuju ke terasering itu 42 kilo ya teman-teman. Dengan estimasi waktu 1 jam berapa nih? 15 menit ya. Kemungkinan kita akan sampai di sana jam 9.14. Biasanya kalau hari libur kayak begini di terasering itu rame ya. Desa Manis Kidul. Masjid. Wow, ini kondisi jalan di sini cukup ramai ya teman-teman untuk pagi hari ini. Wah, di depan kita udah disambut oleh Tugu Selamat Datang Kota Kuningan ya. Hehe. Ini saya udah lama banget teman-teman nggak ke Kota Kuningan ya. Terakhir pas Januari kemarin ya, udah hampir 1 tahun yang lalu. Di Kota Kuningan bro. Hehe. Jadi ini sepertinya kita lintas di pusat kota Kuningan teman-teman. Kalau nggak salah dulu dari sini menuju ke alun-alun kota Kuningan ya. Terus disasari dulu di kuburan, habis itu nyasar lagi di di kampung apa itu waktu itu nyasar. Tapi mudah-mudahan untuk saat ini kita nggak disasarin lagi teman-teman sama Google Map. Wah, ini kawasan pertokoan di kota Kuningan nih teman-teman. Di atasnya ada hiasan lampu ya. Kalau malam pasti nyala itu. Tapi masih tutup semua ya teman-teman tokonya. Wih, masjidnya gede banget. Depan ke kanan ya. Nah, jadi ini nih teman-teman, pusat kotanya Kuningan ya. Di pusat kota ada masjid segede ini. Mantap ya. Jadi kalau misalkan kita lagi main di Kuningan, tahu-tahu azan zuhur atau azan maghrib ya, bisa langsung mampir ke masjid. Nah, ini kita udah mulai nanjak ya. Jadi ini untuk hari ini kita nggak lewat jalur Pantura itu karena ini teman-teman, apa, saya udah malas ya kalau
ada di belakang truk lagi, pasti kena asap kita. Makanya saya lebih milih jalur terasering, terus Majalengka, habis itu Karawang ya kalau nggak salah ya. Setelah itu kita masuk ke Pantura lagi teman-teman. Jadi sengaja untuk ambil jalur Panturanya itu pas setelah dari Karawang ya. Memang bagusnya kalau kita main ke daerah pegunungan itu pagi sampai siang ya. Soalnya kalau sore pasti hujan teman-teman. Kalau kemarin kan kita lintas itu di Gunung Lio sore ya teman-teman. Nah jadi kalau sore kayak begitu pasti hujan. Tapi kalau pagi sampai siang, nah itu bisa dijamin untuk cuacanya cerah teman-teman. Jadi kalau cuaca cerah kan enak, jarak pandang kita bisa jauh ya, karena nggak ketutupan sama awan mendung atau ketutupan kabut. Kayak di Bromo waktu itu kan, wah itu cerahnya luar biasa itu, karena masih pagi ya. Pasti kalau di Bromo kemarin itu sorenya hujan. Saya jamin, soalnya pas kita pulang aja udah mulai kebentuk awan mendung ya. Udah mulai ada tanjakan nih teman-teman. Dan jalan juga udah mulai banyak tikungan ya. Dan memang kalau di kawasan pegunungan itu pasti selalu banyak jalan tikungan. Soalnya pembangunan jalan itu ngikutin alur yang ada di gunung ya, mana yang aman gitu kan untuk dijadikan jalan, terus mana yang berpotensi longsor ya. Soalnya kalau bangun jalan di tempat asal gitu misalkan ya, pasti nggak akan kuat teman-teman, dan beresiko longsor ya kalau dilintasi kendaraan berat. Nah ini kita nikung. Kalau kita naik di kawasan pegunungan itu biarpun jarak tempuhnya deket, tapi waktunya lama teman-teman. Contohnya kayak sekarang ini ke terasering itu 23 kilo ya, tapi kita tempuh dengan waktu sekitar 50 menit. Kalau di jalanan lurus 23 kilo mungkin berapa? 20 menit apa 30 menit ya. Dan kayak kemarin itu yang pas kita sore-sore lintas di Gunung Lio itu jaraknya padahal cuma 30 kilo ya. Tapi waktu tempuhnya bisa 1,5 jam teman-teman. Dan dengan kondisi jalur yang nanjak sama turunan ya, terus sepi lagi jalurnya. Ini kita udah masuk di pasar ya. Ini pasar apa ya namanya nih? Yang pasti pasar di Kota Kuningan ya teman-teman. Nggak ada pelang loh ya, pelang informasi gitu, nama pasar apa gitu kan. Biasanya kan ada kalau di pasar-pasar itu. Himbauan apa itu? Rawan pencurian motor. Oke, kita salip mobil ini dulu teman-teman. Mobil klasik. Mobil klasik atau mobil yang catnya pudar ya. Oke teman-teman, ini saya udah masuk di Desa Parung ya. Nah kalau udah masuk di desa kayak begini pasti kita udah deket ya teman-teman. Dan akhirnya saya nggak disasarin lagi teman-teman. Tadi sempat di Google Map mau disasarin ya, tapi saya sadar loh, ini kan desa yang waktu itu pas mau ke terasering. Jadi saya langsung potong ke sini teman-teman. Soalnya kalau ngikutin Google Map kita harus muter dulu ya. Nanti malah nyasar lagi, kan lucu kalau nyasar lagi. Wah ini langsung dikasih tanjakan teman-teman. Tanjakannya lumayan ya. Tapi untuk suhu udah mulai dingin ya di sini. Ya namanya juga di pegunungan, pasti dingin lah untuk suhunya. Belakang ada yang mau nyalip, kasih aja lah. Tapi kok nggak nyalip-nyalip. Nah ini sebentar lagi tanjakan udah selesai. Wah gunungnya udah kelihatan ya. Wih mantap. Tapi di puncak gunungnya berawan ya. Ini kalau ada yang hiking di atas itu
pasti sekarang lagi berkabut di atas sana ya, di puncak. Untuk suasana di kampung Karanganyar ini cukup ramai ya teman-teman. Banyak warga yang beraktivitas di luar rumah ya, entah itu sekedar kumpul-kumpul ya, atau duduk-duduk di teras rumah. Asik ya kalau kita juga tinggal di kampung kayak begini. Wih, rumahnya bagus. Nah, kalau tinggal di kampung terus kita punya rumah yang bagus, enak ya, apalagi tinggalnya di daerah sini. Tapi mungkin di sini tuh daerah yang nggak rawan longsor ya teman-teman, jadi aman. Setelah dari desa Karanganyar ini kita masuk lagi di desa Situ Sari ya. Di sini jarak desa satu ke desa yang lain itu deket ya teman-teman. Dan desanya tuh desa kecil ya, dia nggak yang luas-luas banget untuk ukuran desanya. Setelah dari desa Situ Sari, sekarang kita masuk di desa Gunung Sirah teman-teman. Wih, jalannya nanjak ya. Tapi ini kayaknya aspal baru deh. Soalnya dulu saya ingat saya lintas di sini aspalnya nggak kayak begini teman-teman. Berarti ini udah diperbarui ya jalannya. Wih, mantap ya. Suasana yang nggak berubah teman-teman. Wih, cabenya udah berbuah nih teman-teman. Nah, kalau di sini kondisi jalannya masih sama ya, masih rusak. Nah, ini juga udah rusak semua teman-teman jalannya, kecuali yang tadi itu yang diperbarui. Ini ada warung. Untuk tiket masuk sendiri di Terasering itu saya ingat saya cuma 12.000 ya. Mudah-mudahan untuk harganya masih sama teman-teman, nggak ada perubahan. Cabai, kalau pengen bikin sambal terus pakai daun bawang tinggal ngambil aja di sini ya. Wah, sebentar lagi nih teman-teman kita masuk di Teraseringnya ya. Ini udah kelihatan di Google Map. Wah, tanjakannya lumayan kalau dari sini. Di sini kalau riding itu harus pelan-pelan teman-teman. Soalnya jalanan sempit ya. Takutnya ada yang kayak tadi tuh motor keluar, terus ada bapak-bapak mau nyebrang, kan? Soalnya kalau kenceng nanti takut nabrak, biarpun ini tanjakan. Wow, kita nanjak lagi. Oke. Ini kemana nih? Kita lurus. Ini motor saya udah kuat teman-teman, diajak nanjak. Karena udah terlatih ya si seksi ini. Kemarin diajak di Bromo, full tanjakan itu. Ah, ini udah kelihatan nih perkebunan sayurnya ya. Kalau musim hujan kayak begini, kawasan Terasering itu pasti subur teman-teman, karena kan airnya melimpah ya. Beda kalau di musim panas. Wow, ini kita sampai di wisata Teraseringnya itu masih berapa ya, 13 kilo lagi teman-teman, 36 menit lagi ya. Ini saya soalnya jarang-jarang bisa kesini teman-teman. Ini aja udah hampir 1 tahun ya. Wih, ini apa ini? Kayak kencur teman-teman, tanaman kencur. Ini sawi. Terus ini apa ini? Terong. Tapi masih belum berbuah. Terong ungu. Suasananya adem banget. Dan untuk kondisi jalan di sini cukup sepi ya untuk hari ini.
Tapi nggak tahu deh kalau di tempat wisatanya. Kalau misalkan di sana sepi, kita istirahat dulu teman-teman di sana. Tapi kalau rame ya kita harus bablas aja lah ya. Kita cuman lintas. Soalnya kalau rame kurang enak juga ya. Mungkin nanti foto-foto dulu teman-teman sebelum kita keluar dari teras Hering Panyawean. Soalnya kalau sepi kita bisa foto di ini apa namanya, landmark teras Hering Panyawean ya. Dulu waktu lintas di situ mau foto ternyata ramai banget. Malah gak jadi foto. Wah, mataharinya terik banget teman-teman. Bagus ya. Jadi nggak ada awan mendung. Soalnya kalau ada awan mendung pasti matahari nggak bakalan nyampe ke bawah karena ketutupan awan mendung. Ini cabai hijau nih teman-teman. Sepi banget ya di sini ya. Ini rumputnya kenapa pada kering ya? Mungkin nggak disiram air teman-teman. Padahal kan sekarang musim hujan ya, harusnya kan subur gitu. Karena tiap hari hujan pasti di sini. Nah ini baru mau ditanemin nih. Udah ditanemin mungkin tapi masih belum tumbuh ya. Wih ada kol nih teman-teman habis panen ya. Wah, masuk di kawasan hutan. Tanaman alpukat ini kalau nggak salah. Apa tanaman coklat ya? Kalau coklat lebih pendek dia teman-teman. Berarti alpukat ini. Wih, suhunya dingin banget. Wah, jalanan tanah kayak begini ngeri licin. Selamat datang di desa Cinjuk Sari. Oke. Ini kita lurus ya. Kalau dulu kan nyasar mau hampir ke kanan. Tapi sekarang udah tahu karena pernah lintas di sini. Ada bocil-bocil SD ngapain gitu. Buset ini bertiga naik motor nanjak. Pemandangan udah mulai terbuka nih. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah istirahat di gubuk yang di bawah situ teman-teman. Bagus banget ya pemandangannya. Warna-warni teman-teman, ada warna hijau, ada warna kuning, ya terus ada warna apa ini, perak, batang kayu, batang pohon. Harusnya di sini jalannya diperbaiki ya, jangan dibiarin rusak begini. Sebenarnya ngeri ya kalau lintas di jalanan turun kayak begini terus jalannya rusak. Ini depan ada turunan lagi teman-teman. Nah setelah dari gubuk itu langsung turunan lagi ya. Ternyata masih ada gubuknya. Wow, kita langsung turun. Ini suara gearbox saya berisik banget ya. Hihihi. Turunannya ekstrim. Wis. Wow, oke. Nah, akhirnya udah landai nih, teman-teman. Soalnya kalau dikasih turunan terus kayak kemarin bahaya, ini kampas rem saya udah tipis soalnya. Ini turunannya masih ini kita turun lagi nih. Tapi nggak begitu panjang ya. Oh, ada mobil. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalau beli sayur di petani teras Hering sini pasti murah ya untuk harganya. Beda kalau di pasar pasti mahal. Keren banget teman-teman. Wow.
Tuh depan kelihatan jelas banget ya. Saya sampai meleng gara-gara lihat pemandangan di depan. Kalau nggak salah dulu saya pernah foto-foto di sini teman-teman. Karena lihat pemandangan yang saking bagusnya ya. Wih, sawahnya kelihatan jelas banget. Tapi sayangnya Gunung Ciremainya ketutupan awan. Jadi puncaknya nggak kelihatan. Wih, ini jalanannya mulus teman-teman. Nah, kalau jalan mulus kayak begini kan enak ya. Berarti sekarang ini lagi musim panen kol teman-teman. Nah, ini baru penanaman nih. Seingat saya dulu di sini jalannya ini rusak dan becek. Tapi sekarang udah dibagusin ya teman-teman, udah diaspal. Oh, udah bagus beneran ini jalan. Keren banget. Ini namanya kampung apa ya? Nggak ada pelang gitu, pelang informasi. Wih, mantap. Wah, kalau misalkan puncak gunung nggak ada awan, ini pemandangannya keren ini. Berarti untuk hari ini kita kurang hoki teman-teman. Karena masih banyak gumpalan awan ya yang menutupi puncak Gunung Ciremai. Bau pupuk nusuk banget di hidung. Banyak daun bawang teman-teman sini. Daun bawang kalau digoreng pakai tepung enak ya. Saya pernah nyoba soalnya dulu. Ternyata daun bawang itu wangi teman-teman. Mau dimasak apapun dia wangi ya. Dan dimakan mentah pun juga enak. Nah, seingat saya di depan sini ada batu-batuan bekas gunung kalau nggak salah. Waduh, polisi tidur. Daun bawangnya gendut-gendut ya. Sawi putih. Wah, cabenya udah siap panen. Ini nih daun bawang yang masih kecil kayak gini nih, enak nih digoreng. Keren. Ini pagi-pagi paling enak main di sawah teman-teman. Tapi sawah di pegunungan ya, soalnya kalau sawah di dataran terendah yang ada gosong karena panas. Sebenarnya kalau kita main di pegunungan kayak begini itu juga harus pakai sunscreen ya. Waduh, keren banget. Karena biarpun suhunya dingin tapi sinar UV-nya jauh lebih kuat teman-teman. Itu yang bikin kulit terbakar ya. Kayak ada bau gosong, bau apaan ya? Waduh, keren banget asli. Wow, pelan-pelan. Wih, parah sih ini. Parah asli. Oke. Nah, ini kita udah nanjak lagi nih, teman-teman. Wow. Nah, itu masjidnya udah kelihatan. Kita ambil jalur kanan. Soalnya kalau ambil kiri situ becek licin. Sepertinya sih sepi ya. Mudah-mudahan sih sepi. Jadi biar kita bisa foto-foto juga teman-teman di sana. Oke, sebentar lagi kita sampai di pintu masuknya teman-teman. Wah, ini ada kafe nih. Ternyata ramai juga ya. Wah, langit udah mulai mendung. Ini kalau mendung kayak begini kurang nyaman juga ya teman-teman.
Tapi untuk pemandangan bagus. Nah ini nih pintu masuknya. Oke teman-teman. Wow. Nah, ini lagi ada penambalan jalan ya. Keren banget pemandangan. Kalau dulu lewat sini debu ya, tapi sekarang ini udah nggak ada debu teman-teman, karena kan tiap sore hujan. Wow, nih daun bawangnya segar-segar ya, tapi sepi banget di sini asli. Cocok kita bisa foto-foto teman-teman. Wah ini blank spot nih. Wih, tapi nggak ada pembatas jalan ya. Wah ada mobil lagi, mau foto-foto susah. Wow sebelah kiri bagus ya. Nah ini landmark terasering teman-teman. Lagi ada orang foto-foto, nggak begitu ramai ya sekarang. Banyak yang jualan. Ini kita lintas aja teman-teman, soalnya untuk cuaca udah mulai agak sedikit mendung ya. Nah itu kampung-kampung di bawah kelihatan jelas banget memang, karena cuaca sebagian mendung, sebagian cerah teman-teman. Hei, keren ya. Jangan terlalu fokus, nanti harusnya belok malah lurus, nanti kebablas lagi. Tapi kok kayak bau aneh ya, bau radiator teman-teman. Kenapa ya setiap saya lewat sini tuh selalu bau radiator. Nah ini ada mobil yang gak kuat turun kayaknya. Oh. Nah sekarang ini kita udah turun ya, keluar dari wilayah terasering Panyawean. Nah biasanya di depan sini itu ada orang yang nyemprot ini teman, nyiram piringan rem depan ya. Tapi untungnya motor saya ini barusan udah saya dinginin, jadi biarpun disiram aman teman-teman. Wow, soalnya kalau disiram dengan kondisi panas yang ada bengkok piringan remnya, nanti piringan cakram. Kampung di bawah udah kelihatan teman-teman. Kurangi kecepatan masuk pemukiman warga. Ini bunyi gearbox saya berisik banget ya. Nah ini kita udah masuk di perkampungan ya. Nah di sini nih yang biasanya ada penyiraman. Ini ada penyiraman nih, tapi orangnya lagi nggak ada. Apa-apa lah, nggak perlu disiram. Karena tadi saya udah ngedinginin mesin motor juga ya, sekalian ngedinginin rem depan. Wow, keren. Wah, sampai sini harus pelan-pelan ya. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman untuk suasana perkampungan di terasering ya. Perkampungannya asri, terus hening di sini ya, sepi.
nggak terlalu banyak kelihatan aktivitas warga ya. Mungkin mereka lagi bertani teman-teman di ladangnya masing-masing ya. Jadi kelihatan sepi kampungnya. Biasanya kan kalau orang yang tinggal di daerah sini tuh karena mereka punya ladang teman-teman, ladang sayur, terus ladang jagung ya mungkin. Soalnya di atas tadi saya juga lihat kebun jagung teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk di Jalan Majalengka Cikijing ya. 500 meter lagi nanti kita diarahkan ke kanan ya. Nah ini di kanan kita ada tanaman ubi-ubian. Nah, enak ya makan ubi panas ya di pegunungan. Kalau udah masuk di jalan utama kayak begini, kita bisa nambah kecepatan ya teman-teman. Nanti kita di Majalengka juga lintas di tengah-tengah kebun jati ya. Kebun jatinya rimbun dan sepi. Itu yang saya suka. Nah ini kita ke kanan ya, mengarah ke Jalan Majalengka Cikijing. Oke, mumpung sepi. Ya, kalau udah masuk di jalan utama kayak begini, dijamin sepi teman-teman. Ini saya posisi di Jalan Majalengka ya. Pas banget jalanan sepi terus turunan ya. Jadi kita bisa gas dikit tapi kencang gitu. Asik banget teman-teman. Kita udah mulai diserang sama panas matahari lagi teman-teman. Setelah turun dari wilayah terasering tadi itu ya. Ini untuk cuaca di sini kembali panas lagi ya teman-teman. Tapi untuk pemandangan di sini menurut saya bagus ya teman-teman. Karena masih banyak perkebunan ya, seperti kebun jagung, terus apa ini, kebun sayur juga masih ada, bengkuang tadi kalau nggak salah. Terus sawah udah ada juga teman-teman. Kalau tadi di terasering kan nggak ada ya sawah padi ya. Nah kalau di sini udah ada. Sekarang ini kita udah masuk di kota Majalengka ya teman-teman. Dan ini jam 10.33 ya, setengah 11 siang. Untuk suasana di kota Majalengka cukup sepi teman-teman. Lalu lintasnya juga ramai lancar ya. Kalau udah pagi menjelang siang kayak begini, apalagi di atas jam-jam 10 ya, kayak sekarang jam setengah 11, wah itu rawan banget diserang sama ngantuk teman-teman. Ini saya udah mulai agak berat nih mata nih. Biarpun jarak masih jauh ya teman-teman, masih di atas 200 kilo, tapi ini saya masih semangat ya menuju ke kota Bekasi. Jadi sama-sama teman-teman kita gas menuju ke kota Bekasi ya. Ini di daerah sini udah mulai banyak yang jualan tahu ya teman-teman, tahu goreng. Jadi pengen makan tahu ini tiba-tiba. Sekarang ini udah mulai masuk di kawasan persawahan ya teman-teman. Ini saya di jalan Beber namanya. Waduh, aspalnya mulus lagi. Ini baru di aspal ulang kayaknya. Kita tancap gas. Soalnya kalau lihat aspal kayak begini pengennya gas kenceng aja teman-teman. Jalur aspalnya sampai di kampung ini juga loh ternyata. Ini aspal baru teman-teman. Tadi di belakang ada yang ngecat warna putih pinggirannya ya, bikin garis-garis putih kayak begini tadi di belakang. Ini kira-kira berapa kilo ya jalan aspal yang diperbarui. Coba kalau sampai Bekasi kayak begini jalannya, wah mantep teman-teman. Jadi kita nggak perlu
waspada ya akan adanya jalan bolong. Panas banget untuk cuaca siang ini. Ini udah masuk di tengah-tengah sawah lagi nih teman-teman. Kalau udah lihat persawahan kayak gini, kini saatnya saya cari tempat untuk istirahat teman-teman. Cari yang ada tempat duduknya ya. Tapi lesehan sendiri di sini juga enak teman-teman. Soalnya rumputnya tebel ya. Jadi nggak akan kotor juga kalau duduk lesehan. Nah ini di sungai di sebelah kanan saya ini lagi dikeruk teman-teman. Terus ditanemin batang besi ya. Panjang banget batangnya. Mungkin mau diperlebar ya untuk aliran sungainya. Jadi kalau misalkan ada banjir di daerah sini, airnya lari ke sungai ini semua teman-teman. Sawah di kiri kita baru ditanemin ya. Tapi jumlah airnya dikit ya teman-teman. Sampai kelihatan tanahnya kayak begitu. Panas banget memang cuaca siang ini. Ini sekarang jam setengah 12 siang ya teman-teman. Menjelang tengah hari bolong. Dengan cuaca yang panas pol. Nah ini depan kita diarahkan ke kiri ya. Mengarah ke jalan Jatibarang Kadipaten. Banyak yang jualan es teh teman-teman. Wow, kita ke kiri. Wih, pas banget ada jembatan. Wah, sungainya kecil banget. Gede jembatannya doang. Ternyata saya baru sadar teman-teman setelah ngecek Google Map. Ternyata sama Google Map kita direkomendasikan jalur terdekat ya. Jadi nanti kita akan lintas di jalur Pantura mulai dari Loh Bener teman-teman. Padahal rencana saya tadi lewat di Subang ya. Tapi ternyata Google Map merubah dengan sendirinya. Kacau ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa sampai di tujuan dengan selamat teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi kita udah masuk di jalur Pantura ya. Dan ini untuk cuacanya udah mulai mendung teman-teman. Nah di atas sudah ada awan gelap ya. Ini kalau sampai hujan kacau ya. Ini kita main hujan-hujanan lagi berarti nanti sore. Wih, selamat datang jalur Pantura. Hehe. Kita udah masuk lagi di jalur Pantura, teman-teman. Dan untuk cuacanya ini panas lagi ya. Awan mendungnya ketiup angin. Soalnya emang anginnya kenceng banget ini. Wah. Pas banget ya, depan kita ada rombongan truk. Panasnya. Biasanya kalau di jalur Pantura itu pinggir-pinggir jalannya banyak kursi teman-teman. Kursi atau saung kosong ya. Nah itu kita bisa istirahat di situ. Untuk siang hari ini kondisi jalur Pantura sepi ya teman-teman. Yang ramai itu justru kendaraan-kendaraan gede ya seperti truk. Tapi kalau untuk motor sama kendaraan pribadi itu jarang ya. Di arah kiri jalan teman-teman. Nah ini sampai sekarang masih belum kelihatan mobil pribadi ya. Justru truk yang banyak. Sampai pasir-pasirnya tuh aduh nyiprat-nyiprat. Ini saya sekarang sampai di Jalan Lingkar Tanjung Pura teman-teman. Sekarang jam 12:08 ya. Waduh, ini bau asap gosong itu di motor yang depan teman-teman. Kayak
apa ya, kayak kain gosong yang kena setrika baunya. Waduh, ada jalan bolong. Tadi di beberapa ruas jalan ada penutupan ya. Dan tadi saya lihat itu lagi di aspal ulang. Karena udah banyak jalan bolong ya, jadi memang harus di aspal ulang sih. Soalnya resiko teman-teman kalau lintas di jalur Pantura itu, apalagi banyak jalan bolong ya. Itu yang bikin rawan kecelakaan. Wow, ini sebelah kiri udah jadi lautan teman-teman. Padahal posisi lautnya ada di kanan ya, tapi airnya bisa sampai rembes ke kiri jalan. Waduh, jalan rusak. Nah, ini jadi tambak ikan. Ini nih makam yang terdampak air laut teman-teman. Sebelah kiri udah mirip-mirip kayak laut ya, padahal lautnya ada di kanan loh. Emang penurunan tanah di sini tuh luar biasa ya, per tahun bisa 10 cm teman-teman. Parah sih memang. Sampai-sampai TPU aja kena imbasnya. Nah, ini rumah-rumah yang di sebelah kiri juga kalau ada banjirop terdampak teman-teman. Wah, itu juga tuh ada perumahan warga tuh. Nah, ini nih. Jadi kalau ada banjirop perkampungan ini kena teman-teman. Di sekitaran sini udah mulai banyak saung nih teman-teman. Nah, saung kosong. Mana nih saung kosong? Sekarang kita posisi berada di Patrol ya teman-teman. Ini kota Patrol. Siang-siang begini di Patrol panas banget ya. Ini suhunya kemungkinan 33 derajat teman-teman. Dan anginnya luar biasa kencang. Mungkin setelah dari kota Patrol ini udah banyak tempat untuk istirahat ya. Soalnya setahu saya setelah dari Patrol ini udah masuk di kawasan pesawahan lagi teman-teman. Nah, di sini udah mulai banyak gubuk nih teman-teman. Nah, pas banget ya di depan. Wah, kita mampir lah. Wih, cocok bu. Oke. Saya lagi istirahat di pinggir jalan Pantura teman-teman. Dan sekarang ini jam 1:07 ya. Jadi ini paling saya istirahat sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nanti setelah istirahat saya langsung jalan lagi menuju ke Bekasi teman-teman. Dan kurang lebih untuk suasana di jalur Pantura seperti ini ya. Lalu lintasnya cukup ramai untuk hari ini teman-teman. Dan pas banget di belakang saya pemandangan sawah. Di sebelah sana banyak burung kuntul teman-teman. Mantep ya. Oke, ini saya mau lanjut istirahat dulu teman-teman. Setelah itu kita langsung gas ya menuju ke Bekasi. Mantap. Oke teman-teman, setelah istirahat kita langsung gas lagi ya. Biar nggak terlalu sore sampai di Bekasi ya. Dan sekarang ini jam 1:30 ya teman-teman. Dan kemungkinan saya akan sampai di Bekasi itu jam 4:30. Bagusnya untuk cuaca sampai di tempat kita sekarang ini masih cerah ya. Mantap. Jadi kita makin semangat untuk lanjut gas menuju ke kota Bekasi teman-teman, atau ke rumah ya. Wah, kita kejebak macet teman-teman. Di jalur Pantura ini ada macet apaan deh? Gak biasanya macet. Oh, ada kecelakaan. Oh, ini juga nih. Wah,
parah ya, kacanya sampai di jalanan. Mudah-mudahan ban saya nggak bocor kena kaca. Jalur Pantura emang rawan kecelakaan ya. Kalau misalkan riding ngantuk, wah bahaya teman-teman. Lagi asik riding, nggak kerasa tiba-tiba ini saya udah sampai di flyover Cikampek nih teman-teman. Sekarang jam 14.27 ya. Jadi dari tempat kita istirahat terakhir tadi itu kita udah mengcover jarak kurang lebih sekitar 48 kilo ya. Dan sampai sini pun untuk cuaca juga masih cerah ya. Ini saya sampai buka jaket setengah teman-teman karena saking panasnya. Kalau udah sampai Cikampek ini menuju ke Bekasi udah deket banget teman-teman ya. Jalanan udah lancar lagi nih teman-teman. Tadi sempat kejebak macet saya di lampu merah Cikampek. Dan untuk kesimpulan dari perjalanan kita ini teman-teman, yang pertama tentunya ini perjalanan yang sangat menyenangkan ya. Dari yang awalnya kita nggak tahu di suatu daerah tertentu, entah itu di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, akhirnya dengan melakukan perjalanan touring kita bisa tahu dan sedikit explore ya tentang jalur-jalur terpencil di Jawa Timur dan di Jawa Tengah teman-teman. Intinya selama kita menikmati perjalanan dan sejauh apapun jarak, itu tidak akan menjadi masalah untuk kita teman-teman. Biarpun kemarin saya sempat mengalami kendala seperti oli gardan kemasukan air ya, terus pas waktu hujan helm saya basah, bocor, terus harus neduh ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Hingga sampai saat ini kurang lebih sekitar 7 hari 6 malam ya saya melakukan perjalanan, dan akhirnya kita sebentar lagi mau sampai di garis finish kita yang terakhir ya teman-teman. Hehe. Oke teman-teman, update ini saya udah sampai di kawasan Ramayana Cikarang ya, dan sebentar lagi saya akan sampai di Bekasi teman-teman. Hehe. 21 kilo lagi ya kita sampai di Bekasi teman-teman. Wah, sampai sini memang banyak kemacetan ya. Kota Bekasi lurus. Oke, kita lurus. Hehe. Kita ini sekarang hirup udara kotor lagi teman-teman. Setelah kemarin dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan terakhir di Kuningan kita menghirup udara segar ya. Dan ini sebentar lagi saya sampai teman-teman. 10 kilo lagi ya. Mungkin untuk perjalanan saya kali ini saya akhirnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru nemu channel ini ya, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video baru ya. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di petualangan kita selanjutnya ya.